kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan bahas tentang menentukan nilai limit fungsi. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang konsep dari limit fungsi, sekarang kita mau menentukan nilai limit fungsi. Nah, ada beberapa langkah. Di antaranya, yang pertama, kita bisa substitusikan nilai A-nya. Jika ketika kita substitusikan nilai A-nya ke dalam fungsi tersebut, itu terdefinisi, maka limit X mendekati A suatu fungsi fx itu akan bernilai fa atau sesuai dengan nilai substitusinya. Oke, langsung aja kita ke contoh ya. Misalkan nih ada contoh limit X mendekati 2 suatu fungsi 2X plus 4 per 2X. Nah, kita bisa cek dulu nih. Kita coba substitusikan nilainya. Ini kan nilai A-nya ya. Ini nilai A-nya. Kita masukkan 2. X-nya itu kita ganti A, yaitu 2, plus 4. 2 kali 2. Maka dapat 4 plus 4 per 4. 8 per 4. Ternyata hasilnya bukan 0, melainkan 2. Berarti kita bisa menggunakan langkah yang pertama itu. Ya, karena limit X mendekati 2, di mana fungsinya adalah 2X plus 4 per 2X, itu memiliki hasil 2. Nah, lanjut lagi ke langkah berikutnya, langkah kedua. Jika ketika kalian substitusikan nilai A, hasilnya itu tidak terdefinisi, limit fungsi fx di mana x mendekati A itu tidak ada, maka kita harus menggunakan cara lain. Lanjut ke langkah ketiga. Jika FA hasilnya ternyata 0 per 0, maka lakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, kita bisa memfaktorkan. Contoh, misalkan limit X mendekati 1 atau gini, limit X mendekati 2, X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min X min 2. Kalau kita lakukan langkah awal yaitu substitusi nilai 2, maka menjadi 2 kuadrat 5 kali 2 plus 6 per 2 kuadrat min 2 min 2. Coba ya. Maka dapat 4 min 10 plus 6 per 4 min 4. 0. Berarti kan tidak terdefinisi. Berarti kita nggak bisa pakai cara yang substitusi. Nah, kita coba cara lain. Cara lainnya pemfaktoran. Pemfaktoran. Pastikan kalian masih ingat cara pemfaktoran di kelas 10. Jadi caranya adalah ini kita faktorkan. Cara ngefaktorin X kuadrat min 5X plus 6. A kali C. 1 kali C-nya 6. Berarti kan 6 ya. Kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 6. Dan ketika dijumlahin hasilnya min 5. Maka dapat min 3 sama min 2. Min 3 kali min 2 hasilnya positif 6. Ketika dijumlah hasilnya min 5.
Berarti bisa kita uraikan menjadi X min 3 sama X min 2. Yang bagian bawah kita punya X kuadrat min X min 2. A kali C berarti 1 kali min 2 sama dengan min 2. Ini dapat min 2 sama plus 1. Kalau dikalikan hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 1. Berarti X min 2 sama X plus 1. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Kalau sudah, bisa kita coret yang sama. Sehingga hasilnya adalah X min 3 sama X plus 1. Nah, artinya limit X mendekati 2, fungsinya sudah berubah nih, X min 3 sama X plus 1. Sekarang kita coba masukkan nilainya. 2 min 3, 2 plus 1. Berarti min 1 per 3. Menjadi ada hasilnya. Maka kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, cara lainnya itu adalah menggunakan yang kedua itu mengkalikan dengan bentuk sekawan. Mengkalikan dengan bentuk sekawan. Oke, di sini misalkan ada soal, langsung contoh ya. Nilai limit X mendekati 3, fungsinya 2 min akar X plus 1 per X min 3. Sama dengan titik-titik. Nah, di sini kalau kita faktorkan itu juga nggak bisa. Kalau kita substitusikan, itu juga nggak bisa. Karena 3 ditambah 1 akar 4. Akar 4 kan 2. Atasnya 0. 3 dikurangi 3 juga 0. Jadi nggak bisa pakai substitusi. Maka kita harus menggunakan cara kalikan dengan bentuk sekawan. Pastikan A min B dikali A plus B. Kalian masih ingat fungsinya, yaitu A kuadrat min B kuadrat. Nah, ini pegangan kita. Kalau sudah, berarti kita kalikan dengan sekawan ya. Maka limit X mendekati 3, 2 min akar X plus 1 per X min 3. Kita kalikan dengan sekawannya. Definisi sekawan itu yang tadinya minus, jadi positif. Tapi yang diambil yang ada nilai akarnya. Maka 2 plus X plus 1 per 2 plus X plus 1. Kalau sudah, yang atas ini kan kita kalikan ya. Kita gunakan konsep yang ini aja. Jadi kita tinggal hitung A kuadrat. Di sini kan A-nya berarti 2. Maka 2 kuadrat min B kuadrat. Berarti akar X plus 1 dikuadratkan per, nah ini baru bawahnya kita kali. 2 plus akar X plus 1. Kemudian kalau sudah hasilnya 4, min ini kan akarnya hilang berarti ya, X plus 1. Per bawahnya masih tetap 2 plus akar X plus 1. Kalau sudah berarti 4 min X ya, sama min 1 per X min 3, 2 plus akar X plus 1. Kemudian setelah itu 4 dikurangi 1 berarti 3 min X per X min 3, 2 plus akar X plus 1. Nah, kalau dilihat, ini sepertinya bisa kita permainkan nih, atau bisa kita coret. Tapi bentuknya harus kita ubah biar sama. Maka di sini X-nya positif ya, yang bawah ya. Yang atas kita jadikan positif, berarti kita taruh minusnya di luar. Ini X. Kemudian di sini 3, biar tidak mengubah nilai berarti harus kita tulis min 3. Ini kan jadinya min X, ini plus 3. Maka kita tidak mengubah nilai, hanya mengubah formasi atau bentuk. Kalau sudah, per X min 3, 2 plus akar X plus 1.
Kalau sudah coret, maka didapatkan hasilnya, ini kan masih sisa min ya, berarti min 1/2 plus akar X plus 1. Nah, ini kan masih ada nilai limitnya nih, limit X mendekati 3. Maka sekarang barulah kita substitusi, yaitu min 1/2 plus 3. Ini kita tulis dulu, 3 plus 1. Maka menjadi min 1/2 plus akar 4. Min 1/2 plus 2. Min 1/4. Maka didapatkan hasilnya adalah limit X mendekati 3. Fungsi min 1/2 plus akar X plus 1 hasilnya min 1/4. Kurang lebih seperti itu untuk cara menentukan nilai limit fungsi.